Saudara Islam. Saya tawar ya. Justru kita mah ketemu saudara teh mau nawar lagi. Dasar zolim. Bukan tidak boleh belanja kemana-mana, silakan. Tapi kalau berbagi dengan saudara asa beda. Makanya jangan. Ini bahasannya berkaitan dengan sekarang ini beberapa waktu yang lalu ya. Seperti umat Islam dengan umat Islam tuh ada sedikit dinamika perbedaan pendapat yang tapi bisa offside lah. Kalau kita simak, ini bukan tafsir tetapi hikmah. Kalau tafsir harus ahli yang menafsirkan. Saya berusaha membaca tafsirnya, asbabun nuzulnya juga, tapi akan dikemas dalam bahasan sederhana. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ini kata kunci. Kalau saudara itu ada sayang, ada cinta, ada ingin selalu bersama. Kalau dengan saudara tuh selalu ingin memberi, mau berkorban untuk saudara, benar? Mau melindungi, mau menjaga, itu fitrah saudara tuh, ingin bersatu. Nah ini adalah perintah Allah yang harus kita jaga. Tapi bersamaan dengan itu sangat berpeluang di antara saudara ini berbeda pendapat. Nah kalau saya lihat di sana fa'aslihu baina akhawaikum, ada juga kelompok ketiga yaitu kelompok yang mendamaikan. Jadi kalau ada dua bersengketa, nah kita milih jadi kelompok ketiga yaitu kelompok yang mendamaikan. Halo? Makanya kalau ada konflik-konflik, kalau bisa kita ada di garis ini nih, bagian yang mengislahkan, mendamaikan di antara dua saudara kita. Ini tidak harus global dalam urusan negara yang besar, tapi di rumah juga bisa nih, adik kakak bertengkar, suami istri saudara bukan? Saudara seiman, kan tadi udah dijelasin, jangan emosi, tenang. Jadi hadirin sekalian, saudara itu teh. Apa sih bedanya saudara seiman dengan saudara kandung? Begini, kalau saudara kandung beda iman bisa lepas tuh persaudaraannya. Tapi kalau dengan saudara seiman walaupun beda suku, beda bangsa, bahkan beda kelahiran bisa jadi saudara ya. Makanya ikatan terkuat persaudaraan itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ada juga persaudaraan yang lain, yaitu saudara kemanusiaan, yaitu saudara seaki senini Adam dan Hawa. Tetap walaupun beda agama, mereka saudara kita, seturunan Nabi Adam ya. Tidak serta-merta kita jadi benci, tidak boleh. Ketika Islam datang hanya Rasulullah, yang lain tidak Islam dan Rasulullah rahmatan lil alamin. Orang tidak Islam kenapa? Mungkin belum tahu Islam. Tugas kita adalah memberi contoh, bukti, dan membantu paham. Mungkin ada yang tahu Islam tapi salah pemahamannya. Tugas kita adalah memberi contoh indahnya Islam dan meluruskan pemahamannya. Mungkin sudah tahu Islam, Islam itu baik tapi tetap enggak tertarik ke Islam. Karena teman-teman di kantornya orang Islam jarang sholat, ada yang mabok, ada yang pacaran, ada yang korupsi. Nah tepuguh gini ya. Katanya Islam indah, ini bengal, ini wah. Dia tahu Islam itu bagus dari ilmunya, tapi belum lihat buktinya yang bagus. Nah, kita tidak bisa marah kecuali membantunya untuk lebih yakin. Ada yang tahu Islam dan sebel ke Islam, ya nggak apa-apa. Kalau dia yang sebel, dia yang muntah, nggak apa-apa. Yang jangan tuh muntahin kita. Dia tidak suka lalu ngeganggu. Nah, kelompok ini yang harus kita sikapi proporsional. Benar? Jadi tidak serta-merta non-Islam itu menjadi buruk. Coba kalau kita yang takdirnya non-Islam, pastikan nauzubillah kita kan ingin dibantu supaya jadi paham. Benar? Halo, benar? Ya begitu.
Jadi kalau sekarang ada sesama umat Islam gimana? Ya dia saudara. Cari persamaannya seperti celana, ada yang cingkrang, ada yang enggak. Sama atau beda? Sama-sama pakai celana tuh hadirin, masa beda? Cari persamaannya ya. Kunut dengan tidak kunut, sama atau beda? Beda. Yang satu kunut, yang satu tidak. Tapi sama-sama sholat subuh, sama-sama syahadat. Kan enak begitu ya kan? NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan sebagainya sama atau tidak? Kenapa saudara melihat saya kan? Sama atau tidak? Yang terbanyak ngomong apa? Sama hadirin, sama-sama umat Islam. Pokoknya mah saudara, Banser saudara, ya HPI saudara. Kalau udah ngomong saudara beda di hati kita. Maaf ya, punya pengalaman dramatis sekali. Waktu kafilah haji Darut Tauhid sedang tanazul jalan kaki, nah tim pelopor itu masang tali rapia untuk tempat istirahat. Ketika kami tim datang, tiba-tiba yang dari Bangladesh tuh sekitar 3 orang pada masuk tuh ke tempat kapling kami itu. Haji, Indonesia, maksudnya untuk Indonesia. Haji yang bertanya, bukankah saya juga saudaramu? Hah? Yes, oh yes. Itu kata-kata sederhana, luluh hati itu Pak. Oh iya, tafadhol Haji. Iya ya, ini saudara saya. Maka sekarang perlebar rasa saudara itu. Ya. Jadi kalau ada yang, ini saudara saya dua-duanya. Rasakan bedanya. Termasuk ke tukang jualan. Ini saudara saya nih yang jualan. Enak ke sini tuh. Kemarin ke supermarket di BSD, ada supermarket besar. Tadi dengar-dengar, loh ini Murat Al-Quran. Baru saya lihat supermarket sebesar ini Murat Al-Quran. Mungkin viral ya, saudara sudah dapat itunya ya. Bagi saya ini punya siapa? Mungkin punya saudara saya nih. Makanya sama-sama Murat Al-Quran. Kalau enggak seiman mah enggak berani itu Pak. Pasang Al-Quran seharian di supermarket, benar? Udahlah, sekarang bukan tidak boleh belanja kemana-mana, silakan. Tapi kalau berbagi dengan saudara, asa beda. Makanya jangan, ini sudah saudara Islam, saya tawar ya. Justru kita mah ketemu saudara teh mau nawar lagi. Dasar zolim. Iya Pak. Coba ke BMT pinjem. Ke tempat lain mah, bayar ke BMT mah, ini kan milik saudara. Jadi gak mau bayar hutangnya. Justru saudara kita mau lebihin. Lihat tukang parkir, ini saudara saya. Dia jaga parkir, gajinya berapa, nolehnya ke kanan terus, tangannya satu keluar. 8 jam dia dikotakin seperti itu. Ya Allah, tambahin atau berapa ini? 6.000, bayar 10.000. Ini kembaliannya, gak apa-apa. Dia saudara kita, betul? Rasakan bedanya. Enak hadirin. Merasa banyak saudara tuh enak. Termasuk kalau kita di luar negeri, ini saudara se-Adam se-Hawa. Kalau kita minoritas tuh ya. Kalau kita bahagia, orang tuh akan tertular bahagia. Seperti ngecemplungin batu ke air, riaknya ke sana sini. Mungkin pernah dengar ya, supir taksi, bayar berapa Pak ini? 80, bayar 100.000. Pak ini kembaliannya, alhamdulillah hari ini saya lagi dapat rezeki, ingin berbagi. Tuh tukang taksi senang dapat 20.000. Dia sarapan beli nasi uduk, 15.000. Bayar 20.000. Bang ini kelebihan uangnya. Saya barusan juga ada yang ngelebihin, dah rezeki ibu. Tukang nasi uduk seneng dibayar 20.000. Datang anaknya mau sekolah. Biasanya ini 5.000. Kok jadi banyak Bu? Biasanya bekal cuma 3.000.
barusan ada yang beli. Terus dia beli roti jadi 2. Sampai ke sekolah, kok kamu buat 2? Ibu barusan ngasih lebihan. Jadi temennya juga kebagian. Itu hidup mah, benar? Dan itu lebih ringan kalau kita merasa saudara.